Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran daring dari rumah. Untuk pelajaran tematik hari ini, kalian saya ajak untuk mengenal beberapa hewan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang hayati yang sangat melimpah. Nah, ini dengan perkembangan zaman ada jenis tumbuhan dan hewan yang ditemukan. Ada ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Ancaman terhadap kepunahan tumbuhan dan hewan langka sangat memprihatinkan. Ada dua faktor kepunahan makhluk hidup yang terancam punah, yaitu yang pertama faktor alam. Contohnya, sulit beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, terjadi bencana alam. Kemudian, faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Contohnya, penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, eksploitasi secara berlebihan, dan pembuangan sampah atau limbah ke alam. Berikut beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang tergolong langka. Hewan langka ini ya. Hewan langka ialah berbagai jenis hewan dan keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya terbatas dan hanya hidup di satu daerah tertentu. Nah ini. Hewan bisa dikatakan langka disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut contoh hewan yang tergolong langka dan bahkan terancam punah. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki dengan burung surga. Oleh karena itu, burung cendrawasih banyak diburu dan menjadi langka. Kemudian ada badak bercula satu. Nah, hidup di ujung Kulon Banten. Sesuai namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya. Populasinya ini semakin menurun karena perburuan liar. Nah, ini anak-anak ya, biasanya para pemburu mengambil cula badak untuk mengambil culanya untuk dijadikan obat. Kemudian orang utan ya spesies yang terancam punah karena jumlahnya di alam bebas semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang hutan disebabkan oleh perburuan liar ya. Nah, atau pembukaan lahan untuk pemukiman ya. Terus kemudian ada komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia sehingga disebut dengan kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo. Hanya hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan komodo ini juga terancam punah. Menurunnya populasi komodo disebabkan oleh perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan satu jenis harimau terakhir yang hidup di Indonesia. Harimau Sumatera menurun karena ada permintaan dari ini ya. Kulit harimau ini yang diburu. Nah, ini ya digunakan sebagai tas, sepatu atau bahan-bahan pakaian. Harimau Sumatera akan punah jika akan terus diburu. Tumbuhan langka sekarang. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga bisa menjadi langka dan punah apabila jumlahnya di alam jumlahnya sedikit. Berikut contoh ya tumbuhan yang langka. Ada Rafflesia arnoldi, terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian ada di Kalimantan. Bunga ini
Hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga dapat dijadikan obat. Sehingga banyak dijarah anak-anak. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Bunganya ini mengeluarkan bau seperti bangkai, sehingga dinamakan bunga bangkai. Bunga ini termasuk langka dan dilindungi oleh pemerintah. Tempat hidupnya secara alami di Sumatera. Kemudian kantong semar. Tumbuhan kantong semar jarang ditemukan ya. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen ya. Manusia mengambil kantong semar untuk dijual belikan anak-anak. Cendana. Tumbuhan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah pengharum. Keberadaannya sangat langka dan harganya semakin mahal. Ada Aquilaria. Ini penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandung kadar damar wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jualnya mahal sehingga banyak diburu orang. Keberadaannya sekarang mengharukan ya, banyak terancam punah. Apa saja yang dapat kita lakukan sebagai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan? Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan, sesuai tempat aslinya. Contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, taman nasional. Suaka Marga Satwa itu hewan yang dilindungi ya. Hutan lindung kawasan yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan. Adapun taman nasional adalah kawasan nasional, itu tempat melindungi hewan dan tumbuhan. Dua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ, pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat aslinya. Yaitu pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi maupun perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ya. Contoh ya, ini kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan tempat penangkaran. Demikianlah pelajaran kita tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.